Setelah menjalani perjalanan panjang sebagai murid Sunan Bonang, Raden Said tidak hanya berubah secara lahiriah, tapi juga batiniah. Ia bukan lagi seorang perampok yang ingin membela rakyat dengan kekerasan, tapi telah menjadi seorang bijak yang memahami bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, hanya bisa disentuh dengan cinta dan kebijaksanaan. Raden Said menanggalkan gelarnya sebagai anak Adipati Tuban. Ia memilih hidup sederhana, menyatu dengan rakyat jelata. Pakaian sehari-harinya bukanlah jubah kebesaran, melainkan pakaian rakyat kecil. Ia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri desa-desa, berbaur dengan petani, seniman, pengrajin, dan kaum miskin. Ia dikenal luas karena tidak pernah menolak undangan rakyat kecil, bahkan sering ikut membantu bekerja di sawah atau membantu memperbaiki rumah rakyat yang roboh. Dari sinilah sebutan Kalijaga muncul karena sering menjaga aliran sungai, membersihkan sampah, serta membantu irigasi pertanian. Dalam bahasa Jawa, jaga kali artinya menjaga sungai. Dakwah melalui budaya, wayang, gamelan, dan tembang. Sunan Kalijaga sangat paham bahwa masyarakat Jawa kala itu sangat lekat dengan budaya lokal. Maka, ia tidak serta-merta memaksakan syariat secara kaku. Sebaliknya, ia menyusupkan ajaran Islam lewat wayang kulit. Ia mengislamkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokohnya dibumbui dengan nilai-nilai Islam, seperti ketauhidan, keikhlasan, dan keadilan. Gamelan dan tembang. Ia menciptakan tembang spiritual seperti Ilir-Ilir, yang syarat pesan tauhid dan motivasi untuk bangkit dari kelalaian. Seni ukir dan arsitektur. Sunan Kalijaga turut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Desain atapnya yang berbentuk tumpang tiga adalah simbol iman, Islam, dan ihsan. Dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga pernah berkata kepada Sultan Demak, "Wong kang jumeneng ratu iku kudu nglega kake rakyat, ora memikir mahkota." Seorang raja harus membahagiakan rakyat, bukan hanya memikirkan mahkotanya. Pendekatannya yang toleran membuatnya disegani, sekaligus dikritik oleh sebagian ulama yang lebih tekstual. Beberapa wali lain sempat tidak sepaham dengan cara Kalijaga, tapi mereka akhirnya mengakui bahwa pendekatan beliau berhasil menyentuh hati rakyat yang tidak bisa disentuh oleh hukum keras. Sunan Kalijaga menjawab kritik itu dengan bijak. "Yen arep ngislam ke watu, kudu nganggo banyu, dudu watu maneh. Kalau ingin melunakkan batu, gunakan air, bukan batu juga." Pengaruh Sunan Kalijaga begitu luas. Banyak santri dan murid yang mengikuti jejak beliau. Di antaranya adalah tokoh-tokoh penyebar Islam di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, budaya Islam Nusantara yang dikenal santun, lembut, dan penuh toleransi merupakan warisan dari metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menghabiskan sisa hidupnya di Kadilangu, Demak. Beliau wafat dalam usia lanjut sekitar tahun 1586 Masehi menurut perkiraan beberapa sumber tradisi. Makamnya di Kadilangu hingga kini ramai dikunjungi peziarah dari seluruh Nusantara.